Hi everyone, welcome back to my YouTube channel bersama saya Aidia. Jadi untuk video kali ini aku bakal bahas topik yang sebenarnya masih sama, sekitaran Human Resource Management. Jika sebelumnya aku bahas tentang bagaimana sih direct financial kemudian indirect financial mempengaruhi suatu perusahaan dan bagaimana perusahaan itu dapat menarik karyawan yang akan dicari. Kalau kali ini aku bakal bahas dalam cakupan yang lebih luas. Jadi yaitu bersifat internasional. Nah, di sini seorang human resource harus mengetahui dan memahami apa saja sih yang mereka harus lakukan ketika mereka ingin menghandle seorang staff global. Apa saja sih kira-kira perbedaannya dengan mereka menghandle staff yang berasal dari negara itu sendiri? Karena ada beberapa hal yang harus mereka pahami ketika mereka berbicara tentang global. Jadi di sini tidak lagi berdasarkan hukum di negaranya, namun sudah berkaitan dengan bagaimana hukum di negara orang yang bersangkutan atau karyawan ekspatriat ini. Referensi buku yang aku pakai itu adalah buku dari Robert Lusser and John Hendon yang berjudul Human Resource Management, Third Edition, Function, Application, and Skill Development. Dan sebelum aku mulai, seperti biasa jangan lupa diklik like-nya, subscribe, dan juga komen. Aku mau banget kalian komen aku setelah nonton semua video aku, dan pertanyaan, saran, kritik, anything else terserah, just comment. So, let's be started. Ya, jadi seorang asisten manajer dari perusahaan Kawasaki yang bernama Zak, yang merupakan salah satu perusahaan di Amerika Serikat, pernah membeberkan suatu pengalamannya yang lucu ketika menuju ke Jepang untuk melakukan suatu meeting. Jadi di sana dia menemukan banyak sekali perbedaan budaya dan perbedaan kebiasaan dari negara asalnya. Seperti contoh, pada saat ia menyampaikan kata hi yang dianggapnya sebagai suatu sapaan, malah dari orang yang diajak bertemu menganggap ia sebagai seorang yang yes man, atau dalam arti mengiyakan apa yang dikatakan oleh lawan bicaranya. Kemudian yang kedua, ia juga mengalami pengalaman lucu ketika ia memberikan suatu kartu nama. Biasanya dalam budaya Amerika, ketika kartu nama itu diberikan, mereka akan langsung menyimpannya begitu mereka menerima di tangannya. Namun, bagi kebiasaan orang Jepang itu merupakan sesuatu hal yang tidak baik. Orang Jepang berpikiran bahwa ketika kartu nama diberikan, maka kartu nama itu harus ditaruh dulu di atas meja sampai meeting mereka diselesaikan dan mendapatkan kesimpulan, baru mereka akan membawa kartu nama itu dan menyimpannya. Nah, di sini kenapa sih kita harus mengetahui bagaimana global market itu sendiri? Jadi kita tidak dapat memungkiri bahwa kita telah merasakan dimanapun kita berada, hidup kita itu sudah dipengaruhi oleh lingkungan yang global. Jadi globalisasi sangat memungkinkan kita untuk melakukan interaksi dengan berbagai jenis orang dan dengan kebudayaan yang berbeda. Baik itu misalnya kita berhubungan dengan suatu karyawan yang menjadi partner kerja, kemudian dengan klien kita, atau mungkin dengan supplier yang kita temui di perusahaan. Dan kita juga perlu tahu kenapa sih suatu perusahaan ingin meningkatkan perusahaannya menjadi perusahaan yang berskala internasional. Nah, di sini ada beberapa alasan. Di mana yang pertama, mereka ingin meningkatkan bisnis. Kemudian mereka ingin menurunkan jarak maupun budaya yang mereka tidak ketahui di negara asalnya, serta mereka ingin untuk mempertahankan tingkat persaingan. Jadi misalnya, aku ambil contoh di sini, mereka ingin meningkatkan bisnis. Anggap saja suatu perusahaan yang sudah sangat kita kenal, merupakan perusahaan besar, yaitu Coca-Cola. Mereka memiliki moto untuk terus meningkatkan bisnisnya.
Jadi coba sekarang kita pikirkan ketika mereka hanya memiliki market di US, di mana populasi yang mereka miliki di US itu sebenarnya sangat kecil dibandingkan dengan populasi yang ada di dunia. Dan sekarang kalau misalnya mereka hanya melakukan penjualan kepada orang-orang yang di Amerika Serikat, otomatis mereka tidak bisa meningkatkan lagi penjualannya. Karena bagaimanapun juga seorang konsumen pasti akan memiliki titik jenuh ketika mereka mencoba suatu produk. Dan mau tidak mau mereka harus melakukan ekspansi keluar daerah. Kemudian yang kedua itu mengenai penurunan hambatan dan jarak. Jadi ketika dulu belum ada suatu komunikasi seperti handphone atau email, perusahaan tidak mungkin melakukan ekspansi internasional karena tidak mungkin mereka harus datang ke tempat perusahaan itu diberdirikan dari negaranya. Misalnya pengusaha asli Amerika kemudian membangun bisnis di Cina, tidak mungkin serta-merta mereka harus datang ke Cina pada saat itu. Namun sekarang semuanya sudah hilang karena kita memiliki berbagai macam alat teknologi yang sudah canggih yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan orang yang berada di negara tersebut. Termasuk juga sumber daya manusia yang dimiliki bisa kita ajak langsung berkomunikasi ketika terjadi suatu masalah. Nah, jadi di sini tidak mesti pengusaha tersebut yang harus datang langsung ke negara yang bersangkutan. Kemudian, alasan perusahaan ingin melakukan ekspansi secara internasional yaitu mereka ingin mempertahankan tingkat kompetitifnya mereka. Sekarang jika dibandingkan perusahaan yang masih bersifat domestik dengan yang bersifat internasional, tentu saja perusahaan yang bersifat internasional akan lebih mudah ketika memilih sumber daya yang diperlukan perusahaan, entah itu dari bahan baku, entah itu dari sumber daya manusianya atau pekerjanya. Mereka akan lebih mudah untuk memilih mana sih biaya yang terefisien yang dapat mereka gunakan sehingga harga dari suatu produk tersebut atau harga dari suatu produk yang mereka hasilkan tidak begitu mahal. Nah, sudah pasti perusahaan domestik, ketika perusahaan hanya bersifat domestik, mereka hanya memiliki sumber daya di sekitar mereka saja. Sudah jadi ini merupakan kekalahan telak dari seorang atau dari sebuah perusahaan domestik itu sendiri. Inilah alasan-alasan kenapa sih mereka ingin melakukan suatu ekspansi ke internasional. Adanya perluasan globalisasi, menciptakan global market, kemudian global market memerlukan pengusaha untuk menyesuaikan budaya yang dimiliki negara bersangkutan sehingga mereka bisa mendapatkan sumber daya yang baik juga. Maka yang jadi pertanyaan di sini ketika membahas mengenai human resource, is human resource management different in global firm? Ya, tentu saja ini pasti akan different atau akan berbeda karena ketika perusahaan ingin perusahaannya berjalan secara efektif, mereka harus menyesuaikan bagaimana budaya-budaya yang ada di negara yang bersangkutan, baik dari segi lingkungannya, kemudian individunya, maupun dari segi organisasinya. Dari poin-poin yang sudah aku bilang dari sebelumnya, kita bisa tahu di sini seorang HR harus berpikir lebih kompleks. Jadi mereka tidak hanya memikirkan satu wilayah saja, mereka harus memikirkan bagaimana keseluruhan yang lebih luas mengenai perekrutan dari staf yang bersifat global. Jadi di mana sebagai hal yang sederhana seperti mereka harus memikirkan kembali tentang staffing. Jadi perusahaan ini harus berpikir apakah mereka harus merekrut karyawan yang berasal dari home country, host country, atau third party, atau karena di sini hal tersebut akan membedakan seorang HR ketika mereka melakukan pencariannya, pelatihannya, pendisiplinannya maupun kompensasinya. Jadi tidak bisa disamakan ketika mereka mencari staff dari home country, host country, atau third party. Semua memiliki perlakuan yang berbeda-beda. Makanya
HR harus membahas dari awal siapa sih yang akan mereka cari dan dari mana sumbernya. Ketika itu sudah diputuskan, hal selanjutnya yang mereka harus bahas adalah mengenai training. Training dari staff global sudah pasti akan memiliki language problem. Jadi orang yang merupakan staff global biasanya memiliki tingkat kemampuan bahasa yang berbeda-beda. Ada mungkin yang ternyata sama sekali tidak memahami English, atau karena memang kebutuhan perusahaan mereka sangat memerlukan orang ini sekali, dan mau tidak mau human resource harus mampu menyesuaikan materi trainingnya sesuai dengan bahasa yang dimiliki oleh si karyawan global ini. Kemudian yang ketiga mengenai employee and labor relation. Jadi bagaimana karyawan ini nanti bisa berhubungan dengan partnernya maupun dengan manajemen. Di sini negara sebenarnya akan sebisa mungkin melindungi pekerjanya. Jadi negara asal dari staf global ini akan sebisa mungkin menjaga pekerjanya, sehingga seorang HR harus benar-benar memperhatikan bagaimana ketentuan-ketentuan hukum di negara asal si staf global ini. Dan yang terakhir mengenai kompensasi yang akan mereka terima. Haruskah HR memberikan kompensasi rata-rata sesuai dengan taraf di lingkungan lokal, atau di tingkat home country-nya, atau mungkin ada penyesuaian-penyesuaian lain yang dapat digunakan oleh HR untuk memberikan kompensasi kepada staf global ini. Selanjutnya yang tidak kalah penting mengenai bagaimana seorang HR ini mampu memperhatikan undang-undang yang berlaku di berbagai negara. Jadi perusahaan ingin expand ke suatu negara, mereka tidak bisa menyamakan perusahaan cabangnya itu dengan perusahaan induk, karena belum tentu ketentuan-ketentuan yang dimiliki itu akan sama. Aku akan kasih sedikit contoh itu di 4 negara. Jadi buku dibahas tentang 4 negara mengenai peraturan perundang-undangan yang mereka miliki di negaranya. Jadi yang pertama itu ada di Cina misalnya, pekerja kontrak akan dibatasi jumlahnya maksimum sebesar 10% dari total karyawan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, HR berarti di sini harus memperhatikan bahwa staf yang mereka miliki tidak boleh lebih dari itu. Staf secara kontrak itu tidak boleh lebih dari 10%. Kemudian yang kedua, misalnya pemerintah di sini akan ikut campur dalam hal praktek perekrutan dan pemberhentian secara luas. Nah, berarti di sini HR harus memperhatikan bagaimana sih ketika mereka expand di perusahaan Cina, bagaimana praktik dari perekrutan yang diberlakukan oleh pemerintah Cina. Dan selanjutnya ada di negara Brazil. Negara Brazil mengatur bahwa pekerja di negara mereka harus memiliki hak libur atau cuti dan paid time off sebanyak 30 hari per tahunnya. Kemudian pekerja kontrak juga digunakan dalam suatu perusahaan hanya untuk menggantikan pegawai yang sedang cuti. Jadi tidak bisa merekrut pekerja kontrak serta-merta ketika tidak ada pegawai yang cuti, ketika tidak ada pegawai tetap yang sedang cuti. Atau mereka bisa menggunakan pegawai kontrak pada saat adanya tingkat beban kerja yang sangat signifikan meningkat. Dan penggunaan dari pekerja kontrak dan penggunaan tenaga kontrak ini pun itu juga dibatasi, yakni maksimum hanya 3 bulan. Jadi tidak boleh lebih. Dan yang ketiga ada di negara Jerman. Negara Jerman itu mengatur bahwa upah yang didapatkan oleh seorang karyawan itu murni atas kesepakatan dari union atau serikat pekerja dengan manajemen. Kemudian penggunaan pegawai kontrak diatur juga bahwa mereka dapat menggunakan pegawai kontrak atau memperlakukan seorang karyawan sebagai pegawai kontrak
maksimum selama 18 bulan, sekitar 1 tahun lebih. Dan yang terakhir di negara US. Negara US memiliki memang suatu ketentuan yang sangat sudah dikenal di negaranya, yaitu ketika suatu pekerja bekerja di negara US, mereka akan dilindungi oleh hukum yang bernama Equal Employment Opportunity Commission. Nah, selanjutnya bagaimana dengan pekerja US yang bekerja di luar daerah US? Itu mereka juga sudah mengatur, di mana yang pertama mereka dilindungi dengan Title 7. Kemudian ada ADEA, yaitu The Age Discrimination in Employment Act, dan ada juga ADA, yaitu tentang The American with Disabilities Act. Ya, jadi begitu kompleks kan? Makanya seperti yang aku bilang tadi, tidak mudah ketika suatu perusahaan itu akan melakukan expand, terutama bagaimana mereka harus memperlakukan karyawan-karyawannya. Oke. Pada saat mereka ingin mengelola staf global, ada hal yang harus mereka perhatikan. Jadi di sini mengenai rekrutmen dan juga selection, kemudian ada training and preparation. Nah, mengenai recruitment and selection, mereka itu di sini akan membahas bagaimana sih negosiasi untuk penugasannya. Kemudian ada masalah pajak dan ada relocation cost. Jadi yang pertama mengenai negosiasi penugasan. Nah, untuk negosiasi penugasan ini sendiri, seorang human resource harus memahami kira-kira berapa sih kompensasi yang akan diberikan kepada pegawai expert ketika mereka melakukan penugasannya. Kemudian berapa lama penugasan yang akan diberikan kepada pegawai expert tersebut, dan tentunya apa saja sih tunjangan yang akan mereka dapatkan. Misalnya apakah mereka akan mendapatkan rumah, atau misalnya keluarga mereka akan juga ikut diberikan tunjangan, ataupun hal-hal lainnya. Dan selanjutnya mengenai masalah pajak. Jadi tax issue juga merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi seorang expert. Seperti yang kita ketahui, siapa sih orang di sini yang mau ketika mereka dipotong pajak terlalu besar, atau mungkin mereka kena pemotongan yang double dari negaranya, negara asalnya maupun negara tempat dia bekerja. Ini otomatis pasti mereka tidak mau. Disinilah seorang HR harus memperhatikan bagaimana negara asal si staf global ini mengatur pemotongan pajaknya. Apakah berasal dari tempat mereka atau tidak diatur, atau hal-hal lainnya yang memang harus mereka ketahui mengenai isu tentang pajak ini sendiri. Nah, kemudian ada yang terakhir mengenai relocation cost. Mereka harus mengetahui ketika mereka menjadi staff expert di suatu negara, biaya dari tempat tinggal yang mereka dapatkan itu akan ditanggung oleh siapa. Itu merupakan sudah hal yang lumrah ya. Jadi mereka pastinya sudah dapat rincian tentang apa saja sih biaya-biaya yang mereka ditanggung, termasuk tentang rumah ini sendiri. Kemudian pada saat mereka melakukan perpindahan, relocation cost yang mereka akan dapatkan itu berapa sih jumlahnya yang akan ditanggung oleh perusahaan. Di sini semua terlihat jelas berapa biaya-biaya ataupun tunjangan-tunjangan yang akan ditanggung oleh perusahaan. Dan mengenai training and preparation, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh human resource. Jadi yang pertama mengenai culture training. Training akan budaya dari negara yang bersangkutan sudah sangat pasti harus diberikan. Aku sudah kasih contoh di awal tadi mengenai seorang asisten manajer dari perusahaan Kawasaki yang begitu lucu ketika menghadapi perbedaan budaya yang ada di negara lain. Tapi bahkan ada survei yang mengatakan, jadi dalam buku tertera bahwa ada survei yang mengatakan bahwa hingga 50% expatriate staff itu bahkan
melakukan resign sebelum waktunya karena ia tidak siap untuk melakukan adaptasi dengan budaya perusahaan yang baru. Jadi inilah pentingnya mengapa seorang human resource harus memberikan culture training agar si staff global ini tidak mengalami culture shock. Bayangkan saja ketika mereka sudah masuk, mereka tidak bisa beradaptasi, mereka otomatis akan mengalami culture shock. Dalam buku juga dijelaskan bahwa mereka akan mengalami step-step ketika mereka merasakan penyesuaian terhadap bagaimana sih culture shock ini akan mempengaruhi seorang pegawai. Nah, selanjutnya mereka juga harus diberikan communication training. Dalam arti di sini bagaimana sih mereka berbicara secara bagaimana sih komunikasi secara verbal, kemudian non-verbal, language-nya, maupun juga di sini bahasa simbolik. Yang dimaksud dengan bahasa simbolik di sini adalah bagaimana mereka mengenakan atribut yang ada di sekitaran mereka. Seperti misalnya bagaimana mereka harus berpakaian di negara tersebut, entah itu dari segi pakaiannya atau mungkin hanya sekadar topi, bahkan ada yang mengatur mengenai kalung yang harus digunakan, dan kemudian mengenai kendaraan yang mereka gunakan, atau mungkin mengenai perhiasan-perhiasan yang dapat mereka pakai di negara tersebut. Karena tidak selamanya suatu negara bisa menerima apa yang dipakai atau apa yang digunakan oleh karyawan pendatang tersebut. Misalnya bisa jadi ketika ada penggunaan mobil yang begitu besar di suatu negara, terkadang ada negara yang menganggap bahwa karyawan tersebut akan melakukan suatu tindak kejahatan. Nah, jadi di sini sangat penting sekali bagi karyawan global untuk memperhatikan berbagai macam tindakan yang mereka akan lakukan. Dan untuk selanjutnya, ketika mereka sudah melakukan rekrutmen, sudah melakukan selection, hingga mereka training maupun preparation, mereka juga harus mampu menjaga atau memperhatikan staf ekspatriat tersebut. Jadi di sini ada beberapa hal yang dapat dilakukan, misalnya seperti mereka melakukan pelatihan kembali. Jadi mereka terus memfollow up sejauh mana karyawan ini mampu beradaptasi, terutama terhadap budaya. Jangan sampai ternyata di belakang si pegawai ini tidak merasakan kenyamanan dengan budaya yang ditemukan. Kemudian mereka juga, seorang HR juga harus mengetahui bagaimana sih kepuasan staf global ini dalam bekerja. Apakah kemampuan yang mereka miliki, keterampilan yang mereka miliki, maupun pengetahuan yang mereka miliki sudah memang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, sehingga tidak serta-merta apa yang mereka miliki itu tidak dapat berguna sama sekali di perusahaan. Kemudian ada juga mengenai HR harus menanyakan bagaimana relasi mereka dengan karyawan lainnya. Apakah mereka mendapatkan bantuan baik dari coworkersnya maupun dari manajernya ataupun staff-staff lainnya. Dan yang terakhir, mereka atau perusahaan, dalam hal ini HR, harus memberikan penghargaan kepada staf global juga, karena bagaimanapun juga mereka dapat memahami bagaimana sih budaya di tempat mereka bekerja. Karena di sini kita harus memberikan apresiasi karena mereka telah mau melakukan penyesuaian terhadap budaya yang ada di negara itu. Oke, setelah aku bahas tadi sedikit mengenai perbedaan budaya, kemudian globalisasi, kenapa perusahaan ingin melakukan expand hingga menjadi perusahaan internasional, dan selanjutnya akan mempengaruhi sumber daya yang mereka miliki juga akan bertaraf global, dan selanjutnya apa yang harus dilakukan HR ketika mengelola staf global, aku akan angkat satu perusahaan yang aku pakai untuk kita bahas kenapa HR mereka
sangat baik. Jadi aku ambil perusahaan Southwest. Ya, seperti yang kita sudah tahu, Southwest merupakan perusahaan penerbangan yang bertarif rendah atau bertarif murah di negara Amerika. Jadi berdasarkan workforce.com, jadi kalian bisa cari nanti di webnya, mereka meranking world's top companies for HR. Jadi berdasarkan ranking tersebut, Southwest mendapatkan peringkat nomor 1 di tahun 2019 atas HR performance-nya. Nah, di mana mereka mengalami perkembangan yang pesat. Dari tahun 2014 mereka sama sekali tidak masuk dalam daftar nominasi. Akhirnya tahap bertahap mereka mendapatkan ranking hingga akhirnya sekarang mereka menjadi number 1. Di sini performance index menurut workforce.com yang dimiliki oleh Southwest adalah 9,2 dengan jumlah pekerjanya sebanyak 58.000 orang. Nah, apa sih yang dilakukan oleh perusahaan mereka? Atau apa sih yang dilakukan oleh bagian HR mereka sehingga mereka dapat mendapatkan ranking nomor 1? Jadi berdasarkan beberapa sumber yang aku dapatkan, itu mereka memiliki beberapa hal atau beberapa peraturan yang kaku seperti kebijakan perekrutan yang kaku. Berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari Harvard Business Review tahun 2015, Southwest itu menerima pegawainya hanya 2% dari total pelamar sebesar 287.422 orang. Jadi dari sekitar hampir 300.000 itu, mereka mungkin hanya menerima 6.000 orang saja. Itu merupakan jumlah yang sangat sedikit. Kenapa mereka melakukan itu? Karena HR mereka memiliki tingkat seleksi yang sangat ketat. Jadi di sini mereka juga tidak hanya serta-merta memperhatikan bagaimana keterampilan atau bagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai tersebut. Mereka sebenarnya memiliki hal-hal lain yang dijadikan moto dalam perusahaannya, di mana mereka memiliki prinsip mereka ingin mencari karyawan yang bersifat unggul, berani, kemudian mampu berinovasi. Jadi mereka tidak takut untuk berinovasi. Kemudian mereka menyenangi seseorang calon pelamar yang memiliki hati yang mampu membantu orang lain, mengutamakan orang lain, dan memperlakukan orang lain secara hormat. Dan kemudian mereka mampu menyebarkan kegembiraan. Nah, jadi di sini bisa dilihat sebenarnya Southwest tidak hanya memperhatikan seseorang dengan tingkat pengetahuan yang tinggi, melainkan ada faktor lain yang seperti soft skill dari seorang calon pelamar tersebut. Kemudian setelah mereka merekrut, alasan mengapa juga mereka merekrut secara ketat. Di sini mereka sangat memperhatikan kelanjutan dari karyawan yang mereka telah rekrut. Jadi mereka mempertimbangkan bagaimana gaji dan benefit yang baik, kemudian bagaimana peluang ke depannya, apakah karyawan tersebut mampu memiliki kesempatan untuk maju serta mampu mengembangkan kemampuannya, serta hal-hal lain yang sudah dipertimbangkan. Kemudian mereka juga memberikan fasilitas training yang sangat baik terhadap karyawan yang dimiliki. Jadi di sini mereka sangat banyak berinvestasi, bahkan mereka rela mengeluarkan dana yang sangat banyak untuk membentuk sendiri gedung training, di mana mereka memiliki training operational support. Jadi mereka memiliki gedung training tersendiri, serta juga mereka memiliki gedung lain yang dinamakan Leadership Education and Aircrew Development. Kemudian yang menjadikan karyawan mereka sangat senang akhirnya bekerja, itu HR mereka memberikan kebijakan profit sharing dengan karyawannya. Jadi Keller yang merupakan pendiri dari Southwest, ia mengungkapkan di Forbes magazine bahwa
membagikan hasil kepada karyawannya itu merupakan pengeluaran besar yang sangat mereka inginkan. Jadi ia benar-benar mengutamakan karyawannya, di mana di tahun 2017 mereka membagikan profit sebesar 586 juta US dollar kepada 54.000 pegawainya. Kemudian di tahun 2016 pun juga mereka membagikan 620.000 juta dolar kepada karyawan yang sama juga. Nah, dapat dilihat di sini sebenarnya mereka benar-benar seorang HR di dalam perusahaan Southwest itu benar-benar memperhatikan keberlanjutan karyawannya. Jadi tidak hanya serta-merta ketika mereka sudah direkrut, mereka dibuang atau mereka tidak diperhatikan kelanjutannya bagaimana. Dan inilah yang menjadi nilai tambah perusahaan Southwest. Dan di sini cara Southwest dalam mengatur karyawannya itu sudah sangat diakui. Jadi di tahun 2014 ada survei kepada pegawai Southwest bagaimana perasaan mereka ketika bekerja. Mereka merasa bahwa ketika mereka bekerja, mereka tidak hanya sekedar bekerja, tapi mereka merasa bahwa bekerja adalah suatu panggilan yang akan memenuhi kebahagiaan mereka. Jadi mereka sangat bangga terhadap status mereka sebagai karyawan dari Southwest itu sendiri. Oke, sekian saja untuk video kali ini. Jangan lupa komen kalian, aku tunggu banget. Siapa tahu ada dari kalian yang punya berbagai pengalaman lain atau mungkin ada opini lain. Oke, sekian saja dari saya. See you in the next video. Bye bye.